Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 28 Sya'ban. 29 Sya'ban. Tadi pagi masih 28 Sya'ban, sekarang 29 Sya'ban. Artinya jika besok malam hilal sudah terlihat, maka besok malam kita sudah tarawih. Tapi jika belum terlihat, maka ada kaidah agama kita, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu berarti bahwasanya puasa akan dimulai pada hari Selasa. Namun jika terlihat, maka insyaallah kita akan berpuasa hari Senin. Sumu li ru'yatihi, kata Nabi SAW, berpuasalah ketika melihat hilal. Bapak-bapak yang dimiliki Allah Subhanahu. Pada kesempatan ini biasanya kita bicara tentang adab. Nah, tetap masalah adab, namun ini berkaitan dengan, mohon izin saya membawakan tentang adab-adab berpuasa. Tentu pembahasan tentang ini jauh lebih penting karena adab berkaitan dengan Allah itu lebih utama kita ketengahkan dibanding adab kepada manusia. Ya, kemarin kita bisa misalnya adab mengunjungi orang yang sakit, ada hak-hak saudara kita, ada adab kepada adab ketika bertemu, adab memberi salam. Namun tentu adab yang berkaitan dengan ibadah yang merupakan haknya Allah itu yang lebih harus kita kedepankan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang apa sebetulnya adab-adab berpuasa itu, sehingga ibadah yang diiringi dengan adab yang baik, maka itulah ibadah yang sempurna. Ya, karena adab itu artinya hal-hal yang dipuji, hal-hal yang disenangi oleh agama dan akal. Ya, semua perkara, kalau akhlak lebih umum, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Tapi kalau adab pasti baik. Jadi adab-adab, perkataan, perbuatan, sikap, keadaan yang dipuji oleh syariat dan dipuji oleh akal, nah itu namanya adab. Nah, apa saja hal-hal adab-adab yang berkaitan dengan puasa? Di antara Bapak Ibu, mungkin kita tidak semua bahas, tapi mudah-mudahan cukup waktunya kita bahas sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Para ulama membagi ada adab yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab. Ya, adab yang sifatnya wajib artinya harus kita wujudkan adab itu. Maka tanpa kita wujudkan, maka puasa kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ya, kemudian juga ada yang berkaitan dengan adab-adab sunnah mustahab yang dicintai Allah Azza Jalla. Seperti contohnya misalnya sahur. Ini adab berpuasa, namun hukumnya sunnah, tidak membatalkan puasa kita. Baik. Yang pertama adalah adab-adab yang wajib. Ya. Yang pertama adalah ayyakuma as-shaima, ya, bima aujaballahu alaihi minal ibadati al-qauliyati wal fi'liyati. Adalah ketika kita berpuasa, Bapak Ibu, kita menegakkan semua apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Nah, ini adabnya. Nah, khususnya kata beliau di sini, wa min ahammiha, baik ibadah yang sifatnya ucapan maupun ibadah yang sifatnya perbuatan. Wa min ahammiha as-salatul mafruḍah. Di antara yang paling penting adalah salat 5 waktu. Ya, maka ini adab yang paling penting berpuasa, Pak. Jangan sampai ada orang berpuasa tapi tidak salat. Allah tidak butuh puasanya, percuma puasanya, sah puasanya tapi nggak ada pahala. Ya, maka ya, semua kewajiban-kewajiban kita yang Allah Ta'ala wajibkan harus kita tegakkan ketika berpuasa. Ya, karena puasa adalah melatih kita untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Azza Jalla.
Ya, maka perintah yang paling pokok adalah perintah yang diwajibkan. Ya, adapun larangan, misalnya larangan makan, larangan minum, ini sejatinya boleh, tapi untuk melatih kita meninggalkannya. Maka jangan sampai kita meninggalkan apa yang sejatinya boleh, tetapi justru kita menerjang apa yang asal hukumnya adalah haram. Nah, ini hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, dan salat ibadah terbaik, rukun Islam yang terpenting sesudah syahadat. Kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, sebaik-baik amal adalah salat, Pak. Ya, bahkan meninggalkan salat ada khilaf ulama. Sebagian besar sahabat mengatakan kafir. Ya, jumhur ulama belakangan mengatakan tidak kafir, tapi dosa besar, lebih dari dosa berzina, minum khamar, mencuri. Nah, maka fenomena orang puasa tidak salat banyak kita temukan, Pak. Apa itu? Ya, kalau lagi bukber. Ya, bukber mah di mana Pak biasanya? Di resto. Ya, enak makan yang macam-macam, atau di hotel. Saya makanya kalau diundang kajian atau ceramah, bukber, saya bilang di mana, Pak? Kalau di masjid saya mau, tapi kalau di tempat-tempat tidak ada masjidnya, aduh, repot kita. Nah, kita bukber hukumnya ya sunnah mustahab, kita buka bareng-bareng sama saudara-saudara kita. Tapi kalau nggak sholat maghrib, waduh, ini ketipu sama setan, Pak. Ya, puasa tapi tidak sholat asar karena ketiduran. Puasa tapi tidak sholat subuh karena sahur kekenyangan, subuhnya lewat, percuma. Sholat adalah ibadah terbaik dibanding puasa, Pak. Ya, jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Atau minimal kita mungkin melalaikan, ya, mundur sholat maghribnya menjelang isya sekalian taraweh. Ya. Atau minimal kita katakan menyibukkan kita dari bukber sehingga apa? Sholatnya nggak khusyuk. Ya, karena kekenyangan. Karena itu kalau kita buka puasa di dua masjid haram, ya Pak ya, itu kita hanya dikasih kurma sama roti, yogurt, ya, kopi pahit, itu zam-zam, selesai dalam 5 menit sudah selesai. Di Indonesia, Pak, Masya Allah, ada kola pisang, kola ubi, ada bakwan, wah Masya Allah, macam-macam, ada macam-macam itu ya. Belum es teler, ya, es doger, wah, habis mah. Sholat ketinggalan kita, Pak. Nah, oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang pertama, Pak ya, jangan sampai kita berpuasa karena ya puasa ini kan mengantarkan kita kepada takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Perintah Allah yang paling top sesudah tauhid adalah sholat. Ya Pak ya, nah itu berusaha lah, apalagi Bapak, di antara sholat yang sangat dianjurkan sesudah sholat wajib di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh. Ya, Nabi SAW menyebutkan man shalla ma'al imam hatta yansarifah. Siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, kata Nabi, dicatat baginya pahala sholat 1 malam suntuk. Allahu Akbar, Pak. Nah, maka bapak-bapak berusahalah sampai imam selesai, Pak. Jangan cuma 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang cuma 8 rakaat, di situ nanti aja. Sampai selesai imam selesai, maka Masya Allah, Pak, kita dicatat seperti orang yang sholat 1 malam suntuk. Alhamdulillah, Pak ya. Taib, selanjutnya wa adabu siam yang juga yang wajib adalah ayyajtanib as-sa'ima jami'a ma harrama Allahu alaihi minal aqwali wal af'al fayahfadhu lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah wan namimah was sab was syatam wal fahsh. Ya, kata beliau di sini adalah di antara adab berpuasa meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang Allah haramkan berupa ucapan dan perkataan, ucapan dan perbuatan, maaf. Maka jemaah, ya, di antara dosa yang paling sering membuat kita
ya, menggugurkan pahala puasa kita Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan dosa lisan, Pak. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, ada perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka." Kalau kau berpuasa, puasakan juga pendengaranmu. Wa basaraka, dan juga penglihatanmu. Wa lisanaka, dan juga lisanmu. Anil kadhibi wal ma'tham, dari dusta dan dosa. Wada' adzal jar, tinggalkan menyakiti tetangga atau kerabat atau sejawat kita. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, hendaklah engkau berpuasa dalam keadaan berwibawa dan tenang. Ya. Ya. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan kau samakan hari berpuasamu dan hari tidak berpuasamu. Sama aja, Pak. Puasa atau tidak puasa sama aja. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan, Pak, banyak banget nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi SAW, "Man lam yada qaulaz zuri." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, atau qaulaz zuri juga bisa disebut dengan persaksian palsu. Ya, pokoknya ucapan yang kotor, ya, wal amala bih, dan mengamalkan, ya, ini berbuat dosa. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Allah tidak berhajat dengan puasanya meninggalkan makan dan minumnya. Masya Allah. Juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, as-siyamu junnatun, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum, jika kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, Pak, berkata tidak senonoh, Pak. Ar-rafas itu, Pak, kata-kata yang menunjukkan hubungan laki-laki perempuan yang tidak pantas. Ya, kalau kita berkata jorok, Pak, ya. Ya, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Ya, makanya tadi Jabir mengatakan orang berpuasa itu, Pak, adab yang paling utama adalah tenang dan beribadah, enggak banyak ngomong. Itu adab puasa yang tertinggi adalah ketika kita puasa, Pak, bicara itu sedikit. Lebih banyak diamnya daripada ngomongnya, Pak. Ya, itu adab, ya, wala yasab. Nah, bahkan fa in sabahu ahadun, jika ada yang menantangnya, mencelahnya, mengajaknya untuk berdebat, au qatalahu, atau dia ditekan, atau dia falyaqul inni mru'un shaim, katakanlah aku orang yang sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Nah, maka hakikat puasa, jamaah, bukan sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, al-muftiratil hissiyah. Ya. Dan ini tentu lebih mudah, Pak. Nah, tetapi ya, makanya para ulama katakan ahwanus siyam tarkus syarabi wa ta'am. Puasa yang paling ringan meninggalkan makan dan minum. Ya. Maka Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan tingkatan orang yang berpuasa, Pak. Level kita berpuasa yang pertama, ini yang paling banyak, puasa hanya meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, puasa mata, telinga, dan lisannya, tangannya, kakinya, anggota badannya juga berpuasa. Ya, ini yang level, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini hatinya berpuasa, hatinya isinya semua kebaikan. Ya. Dia kosongkan hatinya kecuali untuk kebaikan. Ya. Jadi jangankan lisannya, ya ikhwan, hatinya pun diisi dengan hal-hal yang baik, niat-niat yang baik, gak ada prasangka buruk sama orang. Ya. Nah, ini tingkatan tertinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan, rubba shaimin, ya, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, bagiannya hanya haus dan lapar saja. Ya. Maka Bapak Ibu, ini yang berat sebetulnya, Pak, dan ini adab yang wajib, Pak. Nah, sayangnya Bapak Ibu, sebagian kita ini ada, kalau berpuasa saudara-saudara kita, Pak, ya sambil nonton film, ya, sambil matanya, atau dia gibah, dia ngobrol ngalur ngidul, atau apa istilah kita itu kalau mau buka puasa nongkrong di jalan ngabuburit. Ya.
Kalau ngabuburitnya melihat alam semesta silahkan, tapi kalau ngelihat cewek-cewek pergi ke mall ini, mata berlesat-lesat melihat itu, maka percuma, sia-sia puasanya Pak. Ya, karena inti dari puasa adalah meninggalkan diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, dan terutama ya Bapak Ibu, dosa yang berkaitan dengan lisan Pak ya. Ya, jangan sampai kita berpuasa tapi berdusta. Ya, menghindari juga ghibah, namimah, ya. Yang memang ya ada juga mengadu domba. Kata Nabi, la yadkhulul jannah namam. Nah, di antara bentuk namam Pak, kata para ulama Pak, memforward WA orang tanpa izin dengan dia. Ya. Yang tujuannya, kalau tujuannya untuk baik nggak apa-apa, tujuannya untuk ngadu domba. Ya, ada orang sedang berselisih Pak, atau mungkin sedang tidak enak, lalu dia WA ke kita tentang si dia, lalu kita forward semua omongannya dia tentang dia nih. Kalau niat kita untuk mendamaikan, maka jangan pakai forward. Maka sebagai ulama tidak membolehkan kita, termasuk ada orang menelpon terus di speaker tanpa izin orang yang menelpon, tidak boleh Pak. Ya, ada orang menelpon, ya boleh, isinya mengadu domba. Ya. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh ketika kita berpuasa ya. Hal-hal ini yang wajib Pak, adab yang wajib harus kita tegakkan. Ya, adab yang ada pun berbuka, bersahur, ya, takjil, ya, menyegerakan, ini sunnah. Tapi ini yang pokok ini tadi nih, meninggalkan semua yang diharapkan, terutama jamaah berkaitan dengan lisan. Ya, kalau kita lihat, perhatikan ya, hadis-hadis tentang larangan berpuasa banyak di lisan Pak. Ya, dan inilah yang Nabi SAW mengatakan, aktsaru khataaya bani Adam fi lisani. Dosa terbesar anak Adam itu datang dari arah lisannya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjamin di antara dua bibirnya atau dua kumisnya ini dan dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin surga baginya. Ya, Nabi SAW ketika ditanya apa itu keselamatan, man najat, kata Nabi, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Ya, wal yasa'aka baitak, hendaklah kau betah tinggal di rumahmu, itu keselamatan. Wabki ala khati'at, dan menangis, tangisilah dosa-dosamu. Ini sumber keselamatan Pak. Dan ini perlu kita, hari ini kita butuh ya 3 tips ini Pak ya. Ya, lisan itu juga bisa dengan komentar Pak. Ya, karena bahasa dalam tulisan dihukumi sama dengan bahasa lisan kita. Ya. Kemudian juga tentu ketika berpuasa jamaah menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan, tipu muslihat, ya, segala bentuk muamalah yang menzolimi saudara-saudara kita. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang al-ghish itu berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Ya, dalam muamalah Pak, mungkin jual beli, sewa menyewa, ya, menipu saudara-saudara. Jadi dia puasa tapi dia nipu pedagang, dia nipu pembeli. Ya boleh. Nah, ini ikhwa azani Allahu wa iyyakum, hal-hal termasuk juga kesaksian palsu ya, qaulaz zur, man lam yada qaulaz zur, qaulaz zur di antaranya adalah maknanya ucapan palsu Pak. Ya. Artinya atau bersaksi palsu. Ya, dan biasanya orang ingin mengambil keuntungan, dia datang ke pengadilan lalu dia bersaksi palsu dalam rangka menzolimi orang yang lain. Nah, ini jamaah ya Pak ya, adab-adab yang wajib kita tegakkan ya, yang harus ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang lain adalah, mari kita lihat, adalah adab yang berkaitan dengan mustahab, yang sunnah Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu yang sunnah adab-adabnya? Yang pertama adalah di sini as-sahur, ya, yakni makan sahur. Ya, fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi, bersahurlah kalian karena pada ya makan sahur itu ada keberkahan, keberkahan dunia dan keberkahan
dinia Pak. Barakah itu Pak bisa dunia tok, bisa barakah akhirat, atau dua-duanya. Barakah yang sifatnya dunia tok apa Pak? Contohnya, ya, wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Zaitun. Zaitun itu barakah, tapi dunia, berkahnya dunia Pak. Ya. Nah, ada yang sifatnya din sekaligus agama dan juga dunia, seperti baca Quran barakah, berkumpul di majelis ilmu ini juga barakah. Nah, di antaranya tentu dunia dan din berkumpul pada makan sahur Pak. Makan sahur, berkah dunianya apa Pak? Ya, kita kuat berpuasa. Nah, kemudian apa? Ya, kita mulai ya berniat. Ya, karena Nabi mengatakan man lam yubayyiti as-siyam fala siyam lahu. Oh, kata Nabi, siapa yang tidak berniat, ya, dan niat dimulai ya sejak malam hari sampai terbitnya fajar. Nah, maka dengan kita bangun sahur ini inti untuk memasang niat sebelum kita berpuasa. Nah, dan bahkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya perbedaan puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita adalah makan sahur. Ternyata bapak-bapak, di sahur itu ada implementasi akidah al-wala wal bara. Orang Yahudi dan Nasrani dahulu juga puasa Pak, sama kita puasa juga. Cuman mereka tidak sahur. Bukankah Nabi SAW Pak banyak memerintahkan kita menyelisihi mereka? Ya, mereka kumisan, kita jenggotan. Ya. Apalagi yang di sisi Nabi, mereka puasa Asyura, kita disuruh puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh mereka, kita disuruh tinggalkan yang seperti itu. Nah, diantaranya adalah ketika sahur Pak. Sahur ini dalam rangka menyelisih. Orang Yahudi itu sangat, katanya itu Nabi kalian, kenapa sih suka sekali menyelisihi kami? Ya. Nah, maka di sahur ini Pak diantaranya adalah dalam rangka menyelisihi puasanya orang-orang terdahulu. Mereka juga dulu berpuasa, kita juga berpuasa, hanya tata caranya berbeda. Kita bersahur, mereka tidak bersahur. Dan sebaik-baik sahur Pak adalah diakhirkan. Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, kami pernah bersahur dengan Nabi SAW. Lalu ada sahabat bertanya, kalau nggak salah Anas bin Malik, berapa jarak selesai sahur dengan azan? Kata beliau, kira-kira jaraknya 50 ayat. Ya, kan mungkin waktu itu belum ada jam ya Pak ya, belum ada penanda waktu, sehingga waktu itu ditentukan dengan kegiatan seperti baca Quran. 50 ayat ya sekitar 10 menit. Nah, itulah sahur terbaik Pak. Adalah kira-kira akhir ya, namun juga jangan mepet-mepet Pak. Mepet-mepet nanti kita masuk waktu fajar kita nggak tahu. Ya, maka sahur ini jamaah adalah, bahkan di waktu sahur juga ada doa yang mustajab. Bahkan Allah Ta'ala katakan wa fil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Taib, kemudian di antara adab yang lain jamaah, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Senantiasa manusia, yakni kaum muslimin, berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini juga sekali lagi menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Dahulu orang Yahudi dan Nasrani Pak, kalau berbuka Pak, mereka menunda bukanya sampai bintang-bintang bermunculan di langit, baru mereka berbuka. Kata Nabi selisih. Bahkan saking cepatnya Nabi berbuka, sebagian sahabat yang ada di atas onta masih melihat matahari bercahaya. Tapi Nabi kan di bawah, jadi nggak lihat. Makanya Bapak kalau mau cepat buka jangan di lantai 17 Pak, masih kelihatan matahari. Coba kalau kita naik pesawat Pak, matahari nggak turun-turun, karena tinggi. Oh, di bawah udah malam, di atas kita masih ini. Ya. Ya, maka ketika tenggelam matahari Pak, segera berbuka. Dan ini adab Pak. Kalau di sini insya Allah kalau berbuka Pak, jangan diajarin kalau Indonesia nomor 1 Pak. 1 jam sebelumnya udah mantang. Namun disegerakan. Ya. Jadi kita menyegerakan buka bukan sekedar ingin cepat makan Pak, tidak Pak. Kita mencontoh atau meneladani atau mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pahala Pak.
Jadi bukan sekedar kita makan, Pak, niatkan mengikuti petunjuk Nabi, Pak. Kita ini kan banyak sunnah Nabi yang kita sudah lakukan, Pak. Tapi karena kita tidak tahu itu sunnah, atau tahu tapi mungkin kurang paham, sehingga tidak diniatkan, sehingga ya nggak ada pahalanya, Pak. Niatkan mengikuti, mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah mentaati Nabi adalah diantara ibadah? Terus apa namanya ini ya, menyegerakan berbuka. Nabi SAW, Pak, berbuka tidak neko-neko. Yang terbaik rutop, Pak, kurma basah, ya, karena ada airnya, Pak, menyegarkan tenggorokan. Kalau tidak ada, kurma kering yang sudah dipetik cuman lama tidak dimakan, nah itu biasanya kering. Nah itulah namanya tamer, yang banyak dijual-jual dia, Pak. Nah, itu namanya tamer, kurma kering yang sudah dipetik lama, nah, ditaruh, nah itu ketika dia kering namanya tamer. Tapi kalau baru dipetik masih ada cairannya, nah, maka itu namanya rutop. Nah kalau tidak ada, barulah Nabi SAW air putih, Pak. Ya di kita, waduh, kalau nggak ada bakwannya, nggak ada, favorit kita tuh bakwan, Pak, ya. Nah, apalagi kalau sambal kacang, Pak, waduh, ya itu itu udah favoritnya orang Indonesia itu, ya. Di mana-mana, sampai di luar negeri, Pak, kalau buka puasa kalau nggak ada bakwan nggak afdol, ya. Aduh, ya. Kurma jadi ini. Nah, ya. Jadi berbuka dengan segera berbuka, dan berbuka dengan yang manis. Ya, taib. Ya, tentu Bapak Ibu, di waktu buka ini juga ada adab seperti berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang berpuasa itu doanya mustajab ketika dia berbuka dan sepanjang dia berpuasa. Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Nah, ketika berbuka ini bisa sebelum berbuka, atau pada saat berbuka, atau setelah kita berbuka, boleh, Pak. Ya, namun biasanya, Pak, sebelum berbuka itu lebih mengumpulkan hati, Pak. Kita kalau sudah selesai makan berbuka, Pak, mau berdoa hati udah macam-macam. Udah hatinya udah bercerai-berai ngelihat makanan. Tapi kalau sebelum berbuka, Pak, lapar, puncak haus, kita butuh, ya Allah. Nah, kalau di Masjidil Haram, Pak, 15 menit atau 20 menit orang berbuka, sebelum buka begini semua tangan. Ya karena ya kalau Indonesia 1 menit menjelang buka masih sibuk. Mas bakwan kurang, sini kurang, kolaknya kurang, sini. Dia sibuk, apalagi yang ada lihat temannya, waduh saya nggak ada. Nah, sibukkan berbuka, angkat tangan, Pak, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah doa mustajab. Ya kita mulai biasakan, Pak, ya, sebelum berbuka. Makanya panitia tolong bagikan takjil 15 menit sudah selesai, Pak. Jangan masih udah azan masih ajur sibuk. 15 menit, 20 menit sudah taruh di depan, orang tinggal berdoa. Tidak ada lagi kegiatan distribusi makanan. Supaya Pak, kita didik jamaah untuk berdoa. Angkat tangan, berdoa. Karena doa mustajab ketika kita berpuasa, khususnya pada saat berbuka. Ya. Kemudian diantara adab puasa yang lain, ya ikhwan, min adabis siyamil mustahabba kathratu qiraatil Quran. Berbanyak baca Quran, Pak. Ini jamaah, Masya Allah, Pak. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kalau kita lihat para salafus saleh, Pak, mereka betul-betul, Pak, ya menghabiskan waktu mereka untuk baca Quran. Karena itu Nabi SAW mengatakan di hari kiamat ada 2 amalan yang akan memberi syafaat, yaitu puasa dan bacaan Quran kita. Puasa akan berkata, ya Rabb, mana'tuhu minas syahawati wat ta'am. Aku mencegahnya dari makan dan syahwat. Fasyafi'ni fi, jadikanlah aku syafaat. Wa yusyafa'ani, maka yang kedua Quran, Pak. Wabil khusus Quran di malam hari, jamaah. Ya, karena di situ hadis disebutkan aku menghalanginya dari tidur, Pak. Nah, maka sedikitkan tidur tapi memperbanyak baca Al-Quran. Rasulullah SAW setiap Ramadan datang Jibril. Hina yalqahu Jibril. Setiap Ramadan datang Jibril. Untuk apa? Yudaris, mentadaruskan Al-Quran. Bahkan Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal, 2 kali Nabi khatam dengan Jibril. Ya, maka jamaah, ayo kita jadikan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
ya, yang dengannya insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan bagi kita semua, ya. Nah, dan membaca Al-Quran ini jemaah, tentu yang terbaik adalah yang tadabbur, ya. Disuruh memilih mana yang paling afdal. Berkali-kali khatam tapi tidak tadabbur, kita katakan yang paling afdal adalah yang tadabbur, ya, karena ibadah yang melibatkan hati itu lebih afdal dibanding ibadah yang tidak melibatkan hati, ya Pak, ya. 2 rakaat lebih khusyuk itu lebih baik daripada 10 rakaat tapi tidak khusyuk. Ya, itu yang karena dia berdampak kepada ibadah yang berdampak kepada hati, itu yang lebih afdal daripada ibadah yang tidak berdampak kepada hati. Baik, ya Bapak Ibu, membaca Al-Quran, dan oleh karenanya Bapak Ibu di bulan Ramadan sholat tarawih yang terbaik adalah yang lama berdirinya, Pak, yang panjang bacaannya, maksud kami tulul qunut kata Nabi. Kan itu diharapkan imam-imam ketika sholat tarawih, ya hendaknya dia memanjangkan sedikit seperti biasanya, ya. Maka Bapak Ibu begini Pak, sholat ini kan ada keadaan terbaik Pak, sujud, ruku, berdiri. Mana diantara 3 keadaan ini yang paling afdal Pak? Berdiri, ruku, sujud, atau duduk, diantara 4 lah, 4 keadaan kita. Mana yang afdal, mana yang paling agung Pak? Berdiri Pak. Memang sujud spesifik tapi tidak secara umum, secara general sama seperti sahabat lebih baik dibanding tabi'in. Tapi diantara tabi'in ada yang memiliki keunggulan seperti Umar bin Abdul Aziz, tapi tidak mengalahkan secara umum sahabat. Itu begitu ya. Karena itu Nabi dilarang oleh Allah membaca Quran di waktu sujud dan ruku. Apa penjelasan ulama? Karena waktu sujud dan ruku Al-Quran tidak pantas itu, karena kurang merendah. Al-Quran adalah zikir terbaik Pak, hanya dibaca dalam keadaan terbaik kapan? Berdiri Pak. Karena itu rukun. Nah, makanya sholat sering dimutlakkan dengan kata berdiri. Wa qumu, berdirilah, maksudnya sholatlah lillahi qanitin. Qiyamul lail, qiyam artinya berdiri Pak. Nah, maka pada saat kita berdiri inilah saat terbaik kita dalam sholat. Maka bacaannya juga terbaik apa? Al-Quran. Kata Nabi, aku dilarang membaca Quran di waktu ruku dan di waktu sujud. Karena bacaan Quran dibaca di mana? Di waktu berdiri, sebaik-baik keadaan Pak. Nah, makanya sholat terbaik yang panjang berdirinya, artinya panjang bacaan Al-Qurannya. Alhamdulillah sih, saya lihat di sini ada Quran tarawih Pak ya. Tidak mengapa ya Bapak, mungkin kalau di masjid kita ini mungkin tidak ada hafiz Qurannya, maka imam dalam rangka ingin memanjangkan tarawihnya maka boleh dia membaca sejauh dia tidak menyibukkan tangannya, ya. Ya, apalagi kalau pakai HP ya. Sholat pakai HP Pak, oh gini-gini, ada WA masuk dibaca dulu. Ya, kalau tidak menyibukkan seperti ini, insya Allah saya kira tidak menyibukkan. 1 rakaat 1 halaman saya kira ya. Nah, rakaat kedua halaman sebelah kiri. Nah, nanti salam buka lagi. Ya, tidak mengapa dalam rangka meraih sholat tarawih yang terbaik Pak. Karena dan mendengarkan Quran terbaik waktu sholat Pak. Kan mendengarkan Quran juga dapat pahala Pak. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kapan waktu terbaik? Kata Syekhul Islam adalah waktu sholat. Ya, maka hendaknya kita memilih imam yang baik Pak. Kita pengen dengar, waduh imamnya, saya mohon maaf tadi Bapak Ibu, sebetulnya yang paling baik jadi imam adalah Ahlul Bait. Ya, tidak boleh kami tamu ini, tapi karena dipersilahkan, mohon izin Pak, jadi kami dipersilahkan oleh tuan rumah sehingga kami. Tapi yang lebih afdal tentu saja adalah Sahibul Bait, karena imam yang paham keadaan makmumnya, keadaan kebiasaan makmum seperti ini. Ya, kami mohon maaf, mungkin ada kebiasaan Bapak yang mungkin kami luput melakukannya. Ya. Nah, karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak ya, bacaan Quran. Nah, karena itu Bapak ya, khatam. Ya, memang ada larangan Nabi SAW, ada seorang sahabat, masalah siapa ya,
Abdullah bin Amr kalau nggak salah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya sanggup kurang dari 3 hari. Nabi larang. Ya. Adapun seperti Imam Syafi'i kita dengan 60 hari, wallah ada penjelasan lain para ulama. Ini kasusnya berbeda. Namun sejatinya Pak, tidak boleh kita menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ada larangan dari Nabi SAW. Ya maksimal 3 hari sekali khatam. 3 kali berarti ya berapa? 30 kali berarti ya Pak ya. 30 dibagi 3 berapa Pak? Ya 10 kali lah ya maksimal kita khatam. Tentu yang paling afdal adalah kalau kita mentadaburi Al-Quran. Pak, baik. Kemudian selanjutnya jamaah, apa ibadah terbaik juga bapak-bapak, ibu-ibu, adalah bersedekah Pak. Dan khususnya sedekah adalah it'amut ta'am. Pak, kenapa sih kita disuruh bersedekah di bulan Ramadan? Ada banyak penjelasan para ulama. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas, beliau orang yang dermawan, paling dermawan deh manusia. Wa kana ajwadu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril datang. Nah, ada apa Pak? Pertama, kemuliaan waktunya. Ibadah atau sedekah di waktu yang mulia itu berlipat-lipat pahalanya. Jadi kita mencari kemuliaan waktunya jemaah. Ya, ada waktu-waktu di mana kebaikan berlipat ganda ya, di antaranya di bulan Ramadan. Ya, tentu wabil khusus di sini Pak, memberi makan. Ya. Yang kedua Pak, orang yang kita sedekah adalah orang yang baik. Di luar bulan Ramadan kita kasih sedekah belum tentu sholat dia. Tapi kalau Anda memberi buka, pasti dia buka puasa kan. Dia seharian dia berpuasa, lalu kita kasih makan. Man fattara shaiman ya kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Kata Nabi, siapa yang memberi buka puasa, maka bagi yang memberi buka pahala sama dengan orang yang dia kasih buka, tanpa mengurangi orang yang berpuasa pahalanya. Dan sampai bapak nggak mau dikasih, wah nanti kamu ambil semua pahala saya. Enggak, jangan usah khawatir. Kita ada pahala, dia juga ada pahala. Maka bapak-bapak, jadi bersedekah di bulan Ramadan kita kasih orang baik Pak. Dia berpuasa, kemudian dia nanti sholat tarawih Pak. Masya Allah. Kan bukan karena mengatakan la ya'kul ta'amuka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Maksudnya kalau bapak ngasih makan orang, pastikan kalau bisa zorai orang yang baik. Apakah seorang ustadz, apakah seorang yang soleh, yang rajin ke masjid. Kalau kita kasih sarung Pak, dia pakai sholat. Kalau bapak ketemu orang di jalan, kasih sarung belum tentu dipakai tidur doang Pak. Tapi tetap dapat pahala tentu saja Pak, karena niat kita ya. Ya Pak ya. Maka ngasih makan orang yang baik di bulan Ramadan pasti. Itu Bapak ya. Kemudian juga berkumpulnya berpahala karena dalam rangka mengumpulkan banyak kebaikan. Nabi SAW pernah mengatakan, inna fil jannati ghurafa, sesungguhnya di surga ada kamar, yura zahiruha min batiniha, dari luar kelihatan dari dalam, wa batinuha min zahiriha, dan dari dalam kelihatan dari luar. Ya. Lalu untuk siapa itu? Kata Nabi, a'addahullahu liman at'amat ta'am, yang memberi makan, wa taba'a siyam, yang sering memberi, yang berbuka puasa. Lihat, Nabi gandengkan memberi makan dan berpuasa. Wa alanal kalam, bagi orang yang berkata lemah lembut. Wa shallal laila wan nasu niyam, salat malam ketika manusia tertidur. Tiga-tiganya, empat-empatnya di bulan Ramadan Pak. Yaitu apa? Surga yang ada kamar yang indah sekali, sampai sangat indah, kelihatan dari luar, dari dalam kelihatan. Surga ini untuk siapa? 4 amalan di bulan Ramadan Pak. Yaitu apa? Bukankah di bulan Ramadan tidak boleh kita berkata kotor toh Pak? Ya kayak, bukankah di bulan Ramadan kita sedang berpuasa toh Pak? Bukankah di bulan Ramadan kita jaga sholat malam ya Pak? Maka satu lagi Pak, yaitu apa? At-ta'amat ta'am, memberi makan. Ya, maka bapak-bapak kalau ada kegiatan iftar Pak, jangan ketinggalan Pak. Minimal kita kasih ini. Ya. Ya, beli apa, jangan sebut merek, apa namanya ya? Aqua merek atau tidak ya?
Air mineral Pak ya, bagi ke tempat-tempat yang mungkin di pinggir-pinggir jalan atau musola-musola yang banyak orang. Bapak Masya Allah murah Pak, hanya 30.000 Anda bisa mendapat pahala 30 orang yang makan. Ya, kalau ada di masjid kita ini ada kegiatan iftar Pak, Masya Allah Pak, itu peluang untuk, karena yang kita makan, beri makan adalah orang-orang yang baik. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususnya bersedekah ini adalah, kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah berpuasa adalah bersiwak namun tidak terlalu berlebihan. Sebagian orang Pak kalau berpuasa menganggap tidak boleh sikat gigi, ya, sehingga bau mulut dibiarkan. Oh Ustaz, bukan karena mengatakan bau mulutnya? Iya, itu di akhirat, di dunia tetap bau bro. Ya, dan itu mengganggu orang Pak. Nabi itu suka banget bersiwak Pak. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fat wa mardatun lirrab. Siwak itu mendatangkan ridha Allah dan mengharumkan membersihkan mulut. Maka tidak mengapa kita bersiwak. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, tentu ketika kita berpuasa jangan terlalu bersungguh-sungguh. Ya, jadi biasa aja, odolnya dikit aja. Ya, dan tidak usah gosok-gosok malah berharap odol dikit masuk. Nah, itu nggak boleh. Mudah-mudahan. Atau nggak usah pakai odol Pak. Atau siwak yang ada ya Pak ya. Ada yang bawa siwak Pak ya sini. Nah, itu lebih kuat ya. Akar kayu arak Pak ya, jangan kayu yang di pohon di situ ya, itu rontok gigi kita nanti. Nah, dan itu Bapak Ibu termasuk gangguan orang yang berpuasa ketika bau mulut Pak, sehingga kita nggak mau berinteraksi sama orang. Ya, maka boleh kita bersiwak, tentu ya menguatkan gigi dan juga mengharumkannya. Nah, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, sudah semua ya amalan-amalan ya. Jadi amalan terbaik tadi apa Pak? Adalah berpuasa di siang hari, kemudian sholat tarawih di malam hari, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Taib. Nah, sekarang sudah selesai semua. Nah, Bapak Ibu, waktu beberapa menit sebelum kita tutup Pak ya, yang paling penting juga sekarang Pak, apa yang harus kita lakukan Pak? Menguatkan tekad Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Iya'lamillahu ma fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui pada hatimu ada kebaikan, kejujuran, tekad yang kuat ingin berpuasa di bulan Ramadan, yu'tikum khaira, Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian. Nah, ini yang sering luput Pak. Azimah, azam, hati, tekad yang kuat, dan harus jujur Pak. Ya, harus jujur ya. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang-orang munafik ketika perang Tabuk? Ya, beberapa bulan sebelumnya Nabi sudah umumkan, kita akan perang, siap kalian, wahai muslimin, kita akan perang tanggal sekian di bulan sekian. Ada waktu untuk prepare Pak. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak prepare. Apa yang terjadi Pak? Ketika hari H datang, Nabi akan berangkat perang, sebagian di antara mereka tiba-tiba kehilangan nyali untuk berangkat. Semangatnya hilang Pak. Ternyata itu hukuman. Kenapa? Karena nggak punya keinginan kuat untuk berperang ke awalnya. Sehingga apa? Dilemahkan oleh Allah. Kata Allah sejarah, "Lau aradul khuruja." Seandainya mereka arad, perhatikan, aradu itu artinya ada tekad, ada keinginan kuat untuk berperang, la'addu lahu uddah. Tentu mereka siap dong. Ada persiapan Pak. Sama kita ini mau Ramadan, siap nggak sih Pak? Siap ilmunya, siap fisiknya, siap ininya, siap semua siap Pak. Terutama siap hati. Karena begini Bapak Ibu, Ramadan ini kan tiap tahun datang Pak. Sama Pak. Jadi gini Pak, istiqomah itu berat Pak. Kenapa? Ibadah itu kan membosankan Pak. Makanya ayat yang membuat Nabi cepat uban adalah ayat tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta. Bapak Ibu, apa nggak bosan Bapak ini 5 hari sekali datang ke masjid? Makanya Syekhul Islam mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Sebesar-besarnya karamah menetapi istiqomah Pak. Bapak tiap hari ke masjid, waduh luar biasa Pak. Itu karamah Pak. Karamah itu bukan yang jalan di air bisa terbang. Karamah itu bapak yang rajin ke masjid dan istiqomah Pak. Masya Allah. Itu baru karamah itu Pak.
Kenapa? Jalan kebaikan ini Pak membosankan. Makanya Nabi katakan ini jalan lurus. Ada jalan kecil-kecil belok-belok. Ah, itu kata Nabi jalannya setan. Pak, coba lihat Pak. Jalan yang lurus membosankan Pak. Yang jalan yang bengkok-bengkok menantang adrenalin. Coba Pak, berzina, berselingkuh. Apa nggak menantang itu? Nggak ketahuan istri, hebat. Tapi kalau coba Pak, biasanya. Makanya istiqomah berat. Nah, karenanya Bapak Ibu, sesuatu yang sering kita lakukan, lalui, itu butuh usaha untuk melakukan apa ya? Merubah mindset kita, memperbarui ilmu kita, sehingga ibadah itu tidak membosankan. Tiap tahun kita Ramadan. Bapak-bapak saya ini alhamdulillah diberi Allah karunia sudah 18 kali haji. Umroh sudah 20 tahun, yang rata-rata 5-7 kali. Saya sering tanya, enggak bosan Ustaz? Ya kalau tidak pandai-pandai Pak. Coba lihat Bapak Ibu, orang-orang yang sudah lama tinggal di Mekah Pak, sholatnya di mana Pak? Di depan tokonya. Itu penjaga toko kurma. Kalau sholat depan toko Pak, kita yang jauh-jauh airport mau melihat Ka'bah. Tapi biasanya cuma 2 hari pertama Pak. Hari ketiga udah nyangkut di toko kurma juga. Pak, Nabi SAW katakan apa? Sholli sholatah muwaddi'. Sholatlah sholat orang yang mau berpisah. Tuh, supaya sholat ini tidak business as usual, tidak hanya continue Pak. Maka setiap kita sholat, tanamkan pada dirimu bahwa ini adalah sholat terakhirmu. Sholat itu akan jadi luar biasa Pak. Ini namanya upaya mental Pak. Menanamkan dalam diri kita, oh inilah sholat. Jangan-jangan ini juga Ramadan terakhir kita. Supaya Ramadan itu ada gregetnya Pak. Kalau enggak ya biasa-biasa aja, sama aja dengan tahun lalu, atau sama aja bahkan dengan bulan yang sekarang. Karena itu Bapak Ibu, Nabi SAW kalau Ramadan mau datang, beliau mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah Pak, lihat Nabi SAW memasukkan ini ke dalam sahabat, supaya jangan sampai sama aja Ramadan dengan bukan Ramadan Pak. Nah, maka Bapak Ibu, saya sengaja membahas masalah Ramadan ini agar ini untuk saya juga Pak. Ingat, Ramadan sebentar lagi. Makanya Pak, tidak boleh puasa besok. Ya karena itu Yaumus Syak. Siapa yang berpuasa di Yaumus Syak, dia telah menyelisih millah Muhammad, kata Nabi SAW. Supaya ada bedanya Pak, puasa Sya'ban dengan puasa Syawal. Puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Bahkan ada anjuran 15 Sya'ban ke atas, ya sebaiknya sudah nggak puasa. Supaya ada Ramadan itu ada gregetnya jamaah. Nah, bagaimana caranya Pak? Nah, kita melakukan upaya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Jangan-jangan ini sholat terakhirku. Nabi mengatakan sholatlah sholat orang yang mau berpisah. Yang kalau Bapak coba Pak, secara ada dokter, Bapak ke dokter, terus dokter bilang, Pak, secara hitung-hitungan matematik, jantung Bapak ini kuatnya hanya sampai bulan Juni Pak. Secara matematik Pak, secara manusia, hitungan Allah tentu kita nggak tahu. Apa yang Bapak lakukan? Jadi dok, ini Ramadan terakhir kira-kira. Iya Pak. Bapak saya kira di masjid terus Pak, nggak mau pulang. Kenapa gak kita lakukan itu? Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Tahun lalu ada di antara kita yang masih ada di sini, sekarang udah nggak ada. Nah, maka Bapak Ibu perlu tekad yang kuat, perlu upaya-upaya ini semua ya. Jangan sampai kita ikut arus saja ya, Ramadan ikut besok sidang isbat ya sudah. Enggak. Harus kita mengagungkan Ramadan. Dan itu dengan apa? Ilmu. Kita baca-baca lagi hadis-hadis keutamaan Ramadan, hadis-hadis fadilah-fadilahnya apa, sehingga Bapak Ibu terasa mengagungkan Pak. Nah kalau tidak ya biasa aja nanti. Bahkan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Pak, ini kok nggak azan-azan ya? Kenapa nggak ditegur Pak? Allahu Akbar. Jadi gimana? Bapak kenapa yang biasa ditegur gini? Saya pikir Indonesia Timur, Ibu Indonesia Timur. Pak, mau di sini, silahkan azan dulu baru kita, atau kita tutup dulu Pak ya. Maka Bapak demikian yang kami sampaikan, kita berdoa kepada Allah Azza Jalla. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah Pak. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang agar bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Baik, saya kira cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat.